Salam, saudara. Terima kasih. Kita melanjutkan pertemuan di mana pada waktu pertemuan terakhir kita membahas tentang beberapa argumentasi tentang adanya Allah, sehingga saudara juga diminta untuk membuktikan secara apologet atau filosofis dari beberapa buku-buku tentang pembelaan terhadap keberadaan Allah. Jadi pembuktian tentang keberadaan Allah bukan untuk memberikan pembelaan dalam arti Allah patut untuk dibela, bukan. Tetapi ini merupakan bukti tanggung jawab iman saja kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban pembuktian tentang keberadaan Allah tersebut. Nah, dengan demikian pembuktian secara Kristiani bukan hanya menyodorkan bukti-bukti yang dapat dipercaya baik secara nalar, alur berpikir, filosofis, maupun secara iman, dari sisi iman. Namun kita sadar bahwa pemahaman manusia akan keberadaan Allah itu menyingkirkan rasionalitas yang tak terbatas. Ya. Kita mengenal pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, jelas, yang menyatakan bahwa Ia adalah pencipta langit dan bumi, ya, yang menopang, yang mengatur, yang menyusun segala tatanan yang ada. Jelas kita sangat memahami hal itu. Dan penyataan Allah secara umum yang kita perhatikan, misalnya kita sudah mempelajari pengantar sistematik, ya, ini merupakan penyataan Allah secara umum, merupakan bukti yang kuat tentang keberadaan Allah. Saya kira semua kita patut mengakui bahwa alam semesta yang diciptakan Allah merupakan bukti yang kuat bahwa Allah itu ada. Allah itu masuk dalam sistem alam semesta, yang menciptakan, yang mengadakan keteraturan dalam alam semesta. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk penyataan umum. Di dalam seperti pengantar teologi sistematik, kita bisa melihat bagaimana itu dijelaskan, dijabarkan, ya, tentang pembuktian-pembuktian tersebut. Semua orang melihat alam itu ada kekaguman, ada rasa heran terhadap alam semesta. Nah, oleh sebab itu alam itu bisa dijadikan objek wisata. Kenapa? Ada rasa kagum, ada rasa heran, mengapa alam begitu indah. Ya. Saya kira ini dapat dibuktikan oleh semua manusia tanpa entahkah dia ateis maupun dia percaya kepada Tuhan. Penyataan khusus juga yang lebih lagi bagi kita sebagai orang percaya merupakan sarana pembuktian keberadaan Allah. Yesus pernah mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Lebih lagi, Rasul Paulus mengajarkan di dalam Kolose pasal 15, baca Kolose pasal 15 itu, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 menegaskan firman atau Kristus yang adalah Allah yang masuk ke dalam dimensi yang tak terbatas dan membatasi kodratnya ketika dia menjadi manusia. Disitulah kita dapat membuktikan bahwa penyataan khusus Allah dalam pribadi Yesus itu membuktikan secara penuh dan mutlak bahwa Allah itu ada. Dan saya kira kalau Anda membaca buku-buku apologet, ya, Norman Geisler, kemudian John Frame, atau banyak buku-buku yang lain, Anda dapat menemukan banyak argumen tentang keberadaan Allah. Itu yang ditugaskan kepada saudara pada minggu lalu, yang mestinya pada hari ini
Anda sudah siap untuk mengumpulkannya. Nah, berikutnya saudara, sudut pandang pemikiran sistem antiteistis. Kenapa ini disampaikan sudut pandang ini? Kita harus memahami bahwa sebetulnya tidak ada orang yang tidak mengakui Tuhan. Semua mengakui, tetapi di dalam gerakan sadar ada kelompok manusia yang pada akhirnya menyatakan ateis. Apa itu ateis? Ateis itu melawan, menolak, atau menghadap, atau melawan, intinya melawan Allah. Jadi orang ateis itu bukan tidak percaya Tuhan, dia menyatakan diri melawan Allah. Nah, kita yang tidak ateis, maka kita adalah orang yang tidak melawan Allah, tetapi mengakui keberadaan Allah, percaya kepada Allah, sehingga kita menyadari bahwa Allah itu sesungguhnya memang dapat dipercaya, ya, baik secara imanen maupun transenden. Saudara sudah membahas itu, apa itu imanen, apa itu transenden. Anda sudah membaca beberapa buku, sehingga pemikiran antiteis itu sebenarnya pemikiran yang tidak rasional, yang tidak dapat masuk akal atau masuk iman kita, ya. Nah, kita melihat ateisme. Kalau Anda baca di internet, data di internet, populasi orang ateis, baik itu di Barat, di Eropa, Korea Selatan, ya, ada orang ateis. Orang ateis, orang yang menyebut diri itu tidak beragama, ya, atau jalan moralitas. Mereka menyadari bahwa agama adalah sumber pemecah bagi mereka, bagi dunia. Nah, sehingga mereka mengambil jalan untuk ateis, artinya tidak memeluk sebuah agama dalam suatu tatanan negara. Ateis memiliki pengertian yang real bahwa mereka melawan Allah, mereka menolak, mereka tidak mau mengakui, nah, dalam pemikiran mereka bahwa Allah itu ada. Dari pengertian yang demikian, ateis bukan berarti orang yang tidak tahu bahwa Allah itu ada, tetapi dengan sadar, dengan kuat, dengan segenap tenaga untuk melawan adanya Allah itu sendiri. Kalau kita tidak percaya, berarti kita melawan Allah seperti para ateis. Namun dengan demikian, kita sadar bahwa orang-orang di dunia ini memiliki pilihan untuk menolak Allah, melawan Allah, atau menentang Allah. Itu arti dari ateis itu sendiri. Alkitab mengingatkan kepada semua manusia bahwa Allah akan mendatangkan kesesatan kepada mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran, sehingga mereka menjadi percaya akan dusta. Jadi dusta-dusta yang disebarkan oleh filosof, ya, psikiater, psikolog, filsuf tentang dunia, tentang alam semesta, jagat raya, tentang kehidupan, dan mereka menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada, ya, Tuhan adalah objek khayalan yang tidak dapat dipercaya. Akhirnya mereka membuat satu sistem ajaran-ajaran kesesatan yang itu disebarluaskan kepada banyak dunia, kepada seluruh dunia, sehingga ada orang, ada manusia, ada kelompok manusia yang pada akhirnya mempercayai apa yang disampaikan itu. Nah, saudara-saudara, biarlah bagi kita semua, ya, yang namanya ateis itu bisa kita golongkan sebagai percaya kepada dusta-dusta. Percaya Allah tidak ada pun adalah suatu kepercayaan yang timbul dari hati manusia. Itu namanya percaya. Percayanya bagaimana? Alkitab mengatakan
Jika engkau percaya kepada Allah, sama iblis juga percaya, bahkan takut, gemetar. Ya. Makanya percaya kepada Allah itu percaya yang seperti apa? Kalau kita hanya percaya-percayaan, ya, dan kehidupan Kristen, kehidupan iman tidak mendasari pada Alkitab, maka itu sama dengan iblis yang juga takut dan percaya kepada Allah. Meskipun dia takut dihukum, dia percaya Allah itu ada, bukan menyerahkan diri kepada Allah, tetapi dia percaya Allah ada. Dan itu dia tahu bahwa Allah akan menghukum dia, akan memberikan kepada dia satu hukuman di masa yang akan datang. Ya, sama seperti itu. Demikian. Sebab keberadaan Allah adalah mutlak dan independen. Saya katakan, sehingga keberadaannya sebenarnya tidak menuntut, tidak perlu Anda itu percaya kepada Allah, ya, percaya kepada keberadaan Allah, kemudian Anda harus mempercayai dia. Tidak, Tuhan tidak memaksa demikian. Ya, sekalipun Anda tidak percaya ada Allah, Allah tetap ada dengan sendirinya. Tidak membutuhkan pengakuan saudara, tidak membutuhkan pengakuan manusia. Ya. Nah, dalam hal ini mengatakan bahwa tidak ada Allah dapat dikatakan sebagai kepercayaan atau credo pengakuan. Sama seperti kita yang memiliki credo, ya, pengakuan bahwa Allah itu ada. Itu adalah credo kita. Orang ateis juga memiliki credo, yaitu tidak ada Allah. Itu adalah pengakuan, itu adalah credo, itu adalah kepercayaan. Maka dia percaya kepada Allah. Kepada Allah yang bagaimana? Allah yang tidak ada. Nah, itu kepercayaan dia. Ada satu pikiran mendasar dari ateis. Ya. Kalau kita melihat sejarah pada era pencerahan dan kebangkitan ilmu pengetahuan manusia, Clarung, ya, atau maju kepada masa Renaissance, ya, manusia di bumi mencari jawaban atas fenomena alam dengan logika, sehingga segala sesuatu yang tidak dapat dicerna akal akan ditolak. Pada masa di mana ilmu pengetahuan sekarang berkembang, segala sesuatu dibuktikan secara empiris, ya. Contoh, seseorang berkata, saya tidak bisa datang ke ulang tahunmu. Mengapa? Saya sedang sakit hari ini. Bisa tidak dia membuktikan bahwa dia sakit? Salah satunya ambil HP, foto selfie, kemudian kelihatan ada kursi rumah sakit, bangku tempat tidur rumah sakit kelihatan, kemudian kartu berobatnya juga, nomor antri dan sebagainya, obat di foto, kemudian dikirim kepada temannya. Oh, temannya lihat, oh, dapat buktikan bahwa dia sakit. Karena kemajuan teknologi, pembuktian sesuatu itu lebih mudah. Lalu bagaimana dengan pembuktian keberadaan Allah yang dituntut oleh para ateis? Apakah kita bisa membuat suatu penelitian tentang objek Allah, kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian membuat pembuktian secara empiris tentang adanya Allah? Saya kira perbuatan-perbuatan demikian tidak cocok dikenakan kepada objek yang namanya Allah itu. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Yang namanya roh itu bukan zat, bukan bentuk, bukan benda, sehingga tidak bisa diambil kemudian masuk ke laboratorium, kemudian diuji, kemudian dibuktikan, oh, Allah itu bentuknya begini, ya, begitu dan lain sebagainya. Nah, pemikiran manusia, baik para filsuf maupun psikolog, ada banyak yang mereka tolak dalil-dalil Alkitab karena mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan
namun dipercayai itu adalah kebodohan. Nah, bahkan Nietzsche dan Freud berkata ide religius telah bermula dari naluri seksualitas manusia, atau bahwa manusia menemukan ilah-ilah karena kebodohan, ketakutan dan ketayulan, atau karena manusia merasa memerlukan perlindungan dalam dunia yang luas, dingin, tidak ada kepastian, atau untuk mengembangkan kelas sosial ataupun lembaga tertentu yang mempengaruhi orang banyak. Jadi gerakan kelompok Nietzsche dan Freud ini membahayakan satu kepercayaan. Mereka menilai bahwa kepercayaan atau agama itu hanya semacam suatu kebodohan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagi orang yang akan binasa, salib adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, salib adalah hikmat Allah. Paulus sudah jauh-jauh hari sudah menjelaskan, sudah menegaskan bahwa dunia menganggap kebodohan kepercayaan kepada Allah. Tetapi kepercayaan kepada Allah ini merupakan suatu kebenaran yang ditegaskan, yang terjadi menurut realitas yang sesungguhnya. Sehingga penyangkalan akan adanya Allah pada umumnya didasarkan atas pengandaian akan keterbatasan daya nalar manusia. Jadi menurut para ateis, orang-orang beragama ini adalah orang-orang yang daya nalarnya itu tumpul, dangkal, rendah, cetek, sehingga membuat suatu objek framing bayangan bahwa adanya objek yang berkuasa dalam alam. Padahal ketidakberdayaan mengatasi alam, menurut mereka, menurut ateis, bahwa ketidakberdayaan menghadapi alam itu menyebabkan manusia menciptakan objek ilusi. Nah, kalau benar demikian, maka peristiwa rohani yang catat dalam Alkitab maka tidak terjadi. Namun tidak, sebaliknya semua itu benar-benar terjadi. Lalu apa dampak ateisme, saudara? Kebenaran bagi ateis ya tentu merupakan hal yang relatif. Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak ya. Segala sesuatu bisa mungkin bisa berubah-ubah. Ya, tergantung oleh siapa. Kalau menurut kamu Alkitab itu adalah benar, tetapi menurut yang lainnya itu belum tentu benar. Sehingga pemikiran tentang relativisme itu berkembang. Ya, artinya menurut faham atau filosof relativisme, ya, segala sesuatu itu harus mengalami ujian, harus diuji secara empiris sebuah kebenaran. Contoh, ya, ada teori misalnya, benda dari ketinggian kalau dilepaskan ketika dipegang, ya maka dia akan jatuh. Benar tak itu? Benar. Orang ambil batu kemudian diangkat tinggi ya, seperti bolpen. Kemudian sudah perhatikan ini dilepas. Tangan saya melepas, coba lihat tangan. Jadi apa yang terjadi? Jatuh. Ini dimaksud dengan kebenaran yang dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian yang empiris, dapat dilihat, dapat diukur oleh manusia. Nah, kalau Allah diandaikan dengan memahami Allah secara demikian, maka tidak ada satupun yang dapat membuktikan Allah itu ada. Karena apa? Kita tidak bisa mengambil Allah, dibawa ke tengah jemaat, kemudian buktikan, jemaat ini Tuhan sedang ada berdiri di depan kita. Tidak, karena objek Allah itu bukan objek benda tadi ya, seperti bolpen yang saya jatuhkan. Karena Allah adalah objek yang bukan benda, ya, maka saudara
tidak bisa disamakan seperti benda yang kita miliki. Itu adalah Allah. Ada beberapa jenis dari ateis. Yang pertama, saya sudah katakan ini adalah ateis yang dogmatis. Artinya mereka memiliki pemikiran-pemikiran tentang teori-teori, sehingga mereka ini adalah ahli filsafat, psikolog, dan ahli ilmu pengetahuan yang terang-terangan menyokong dan menyebarluaskan ateisme. Mereka adalah orang yang berpendidikan tinggi, terpelajar, ya, memiliki kemampuan dalam alam, dalam kehidupan, ya. Tapi mereka telah mengatakan bahwa Allah itu membuat teori-teori bahwa Allah itu tidak ada. Sebuah pemikiran bahwa Allah itu tidak ada, bahkan sampai di laut yang luas, sampai di bulan, Allah itu tidak ada. Yang kedua, ada yang memiliki prinsip, ya. Orang yang berpegang pada prinsip yang tidak konsisten dengan kepercayaan terhadap Allah, maupun yang mendefinisikan Allah dengan istilah yang merosotkan esensi diri atau sifat Allah. Nah, ini secara prinsip, ya, mereka mendegradasi nilai-nilai kealahan dalam alam semesta, dalam sistem, dalam hidup, dan dalam dunia. Inilah orang-orang yang memiliki ateis secara prinsip. Kemudian ada yang secara praktis. Nah, yang secara praktis ini juga yang sangat mengerikan juga, ya. Mereka mempraktekkan hidup yang tanpa ateis. Artinya apa? Maksud saya mempraktekkan hidup ateis. Kalau ateis berarti tanpa Tuhan, maka tidak ada aturan, tidak ada norma, tidak ada sesuatu yang harus ditakuti. Kalau orang beragama bisa jadi takut dengan sesuatu, takut dengan hukum-hukum Allah. Tetapi orang ateis tidak pernah takut itu. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga kehidupan begitu bebas, kehidupan begitu di luar kontrol, di luar kendali, ya. Semaunya, seenaknya hidup ateis, ya. Oleh sebab itu ini harus kita pahami dan ketahui tentang ateis. Oke, berikutnya kita lanjut lagi tentang agnostisme. Saya pernah menyinggung ini. Mereka mengajarkan bahwa pengetahuan yang benar tidak mungkin diperoleh, dan bahwa semua pengetahuan yang benar tidak mungkin diperoleh, dan bahwa semua pengetahuan yang bersifat relatif, ya, tidak pasti. Jadi pengetahuan tentang ketuhanan itu adalah pengetahuan yang relatif menurut mereka, sehingga mereka berpikir bahwa manusia tidak memiliki kemampuan mengetahui seperti apa di balik fenomena alamiah. Jadi semua itu pengetahuan ya sia-sia saja, sehingga mereka hanya berpikir apa yang mereka ketahui, yang tidak diketahui tidak bisa. Seperti Auguste Comte yang tidak menerima sesuatu sebagai benar, ya, belum bisa terima segala sesuatu itu sebelum, ya, menyelidiki fakta-fakta atau detail-detail atau gagasan atau penelitian dulu, baru menyadari bahwa sesuatu itu benar. Manusia tidak memiliki kemampuan mengetahui apapun di luar bidang fenomena alamiah, sehingga menurut pandangan demikian bahwa agnostisme menyadari bahwa manusia tidak mungkin menyelidiki tentang Tuhan. Maka pemikiran tentang Tuhan itu pemikiran yang mungkin konyol, ya, karena tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan menurut pemikiran mereka. Lagi-lagi saya katakan bahwa itu adalah dasar dari sebuah penyesatan yang terjadi, ya. Ada banyak pembuktian tentang keberadaan Allah kalau mau dipercayai, dan manusia hanya dapat mengetahui melalui analogi yang terbatas. Analogi ini
bisa merupakan pembuktian dari segala sesuatu, ya. Namun analogi ini gambaran yang terbatas, memang betul. Sehingga kalau kita membaca di sini, ya, hal-hal terbatas dikatakan tidak dapat dianalogikan dengan yang tidak terbatas, ya, karena itu tidak ada pengetahuan tentang Allah. Jadi seperti apa kita menganalogikan Allah itu? Contoh misalnya mereka menentang analogi Bapa. Bagaimana Bapa dalam dunia itu menjadi analogi tentang Tuhan itu? Padahal Bapa yang ada di dunia memiliki konsep yang berbeda dengan Tuhan itu sesungguhnya. Mereka menolak bahwa analogi-analogi yang terbatas ini itu digunakan untuk menjelaskan tentang Allah. Ya, paling tidak dengan analogi yang sederhana kita menjelaskan tentang Allah, menurut saya itu, ya. Oke, mungkin ini yang terakhir supaya durasi tidak terlalu lama. Manusia hanya benar-benar mengetahui hal yang dapat dipahaminya. Jadi pemikiran ini menjabarkan bahwa manusia tidak boleh, ya, tidak boleh menguraikan segala sesuatu yang di luar alam, di luar dirinya, ya, karena dia tidak dapat membuktikan. Menurut agnotisme, siapa kamu sehingga kamu dapat menjabarkan tentang Allah, sedangkan Allah saja bukan objek yang kelihatan, ya, kira-kira begitu. Nah, jadi dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa pahaman-paham yang seperti ini itu menuntun manusia kepada jelas degradasi moral atau kemerosotan dalam kepercayaan manusia. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya? Alkitab mengajarkan bahwa ya, Alkitab mengajarkan ya, ya, ayah, tadi kakak cakap ini. yang mana? Tunggu sebentar ya. Ya. Jadi ini bagian terakhir tentang agnotisme, bahwa agnotisme patut kita tolak karena meniadakan tentang pengenalan akan Allah, pengetahuan tentang Allah. Baik saudara, terima kasih atas kesediaan saudara atas pertemuan pagi ini. Kiranya Tuhan berkati saudara. Kita akan ada UTS pada hari Kamis. Saudara silakan mempelajari materi sampai hari ini. Hari ini tidak ada penugasan, tetapi untuk mempersiapkan diri hari Kamis ada UTS. Nanti soal akan dibagikan pada hari H. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.